Halo pemirsa online, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Pandol di Yorfa Film. Mengawali tahun 2025 ini, Pandol harap kalian sehat selalu dan bisa mencapai target yang kalian buat untuk tahun ini. Nah, mengawali recap pertama tahun 2025, Pandol akan membawakan sebuah cerita yang sangat amat mind-blowing sekaligus dijamin bikin kalian geleng-geleng kalau kalian dengar ceritanya dari awal sampai akhir. Apalagi, film yang akan direkap adalah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata, di mana saat ini terlihat ada seorang anak kecil yang mendatangi adiknya yang masih bayi karena terus menangis. Кристоф, иди в дом! Tak lama kemudian, anak itu pun pergi karena dipanggil oleh ayahnya untuk membantu bekerja. Dan ketika anak itu pergi, sang ibu yang bernama Elwa langsung membawa anaknya yang bayi itu pergi ke dalam hutan. Dan apa yang dilakukan Elwa terhadap anaknya akan membuat kalian tercengang. Ya, Elwa langsung melemparkan anaknya ke dalam tebing yang sudah pasti hal itu membuat anaknya tewas seketika. Setelah itu, Elwa langsung datang ke gereja untuk mengakui perbuatannya dan atas hal itu pun ia harus dieksekusi sebagai penebusan dosa. Nah, penasaran apa dibalik maksud semua dari adegan ini? Tarik nafas perlahan, pasang headset kalian dan pastikan kalian fokus mendengar rekap cerita ini karena film baru saja dimulai. Pada suatu pagi, seorang gadis bernama Agnes terlihat sedang mempersiapkan segala sesuatunya karena dia akan segera menikah. Ketika pernikahan berlangsung, Agnes terlihat bahagia sekali karena dirinya dinikahi anak juragan bernama Wolf tidak pakai Frin. Terlihat juga dalam acara pernikahan itu, Agnes diberikan boneka bayi sebagai harapan bahwa mereka akan segera memiliki momongan. Три! Di tengah acara, Wolf mengajak Agnes ke suatu tempat untuk memberikan surprise berupa sebuah rumah yang akan mereka tempati. Смотри. Awalnya Agnes bingung karena dia pikir mereka akan tinggal bersama ibu mertuanya. Namun Wolf mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Ну, хорошо. Матушка нам кое-чего прикупила. Karena Wolf adalah anak juragan terpandang, maka pesta pernikahan pun digelar hingga larut malam. Sebelum istirahat, Agnes terlihat memanjatkan doa agar dirinya bisa memiliki keturunan dan juga bisa menjadi istri yang baik bagi suaminya. Пускай я буду Вульфу хорошей женой. Подари мне скорее дитя. Ketika selesai, Agnes yang bersiap dan sudah membuka pakaian bawahnya untuk iclik bersama Wolf malah disuruh balik badan dan Wolf justru memilih untuk memanjakan otongnya menggunakan tangannya sendiri daripada menggunakan Agnes. Отвернись. Dan bangkainya lagi, pas mayonesnya sudah keluar, Agnes malah langsung ditinggal begitu saja oleh Wolf. Keesokan paginya, Agnes yang telat bangun buru-buru menyusul suaminya ke danau untuk memanen ikan-ikan yang ada di sana. Di tengah jalan, Agnes melihat poster berisi gambar kejahatan yang Elwa lakukan sebelumnya.
Singkatnya, Agnes pun tiba di danau. Ia dengan sigap membantu mertua dan juga suaminya memanen ikan. 4, 5, все. Ketika sedang bekerja, tiba-tiba terdengar bunyi bel dari gereja di tengah hari dan orang-orang di desa, sebagaimana kebiasaan di sana, mereka langsung berdoa di dalam hati masing-masing. Ну все. Saat sudah selesai berdoa, Agnes terlihat dengan khusyuk meneruskan doanya yang karena saking lamanya, mertua Agnes sampai memanggilnya berkali-kali. Агнес, хватит молиться за работу. Сюда, Агнес. Под голову, чтобы не выскользнули. Ketika pekerjaan sudah berakhir, Agnes pun membagikan cookies kepada para pekerja. Dan disinilah Agnes mengetahui jika mertuanya adalah orang yang bakhil karena ketika ada yang meminta 2 cookies, mertuanya langsung menolaknya. А можно мне сегодня взять 2 куска? Конечно. Пошел отсюда. Ketika Agnes sudah kembali ke rumah, ia memerah susu kambing milik suaminya dan lalu memasak di dapur. Tanpa mengetuk pintu, mertua Agnes tiba-tiba masuk ke dalam dan melakukan banyak koreksi kepada Agnes, mulai dari masakan hingga penataan tempat alat-alat di dapur. И еще 3 раза. И будет хорошо. Но ты их так не ставь. Поцарапаются. Видишь? Что? Зерно. Заплесневеть же. Нет. Sebelum tidur, Agnes mencoba lagi untuk melakukan iclik bersama suaminya, namun Wolf justru menolaknya. Hal ini pun membuat Agnes susah tidur, karena bukannya apa, Agnes mau begituan supaya ia bisa cepat memberikan keturunan demi memenuhi keinginan mertuanya. Namun gimana mau memiliki seorang anak jika Wolf saja tidak mau menanamkan benihnya? Pada pagi harinya, Agnes pergi ke gereja dan berdoa agar dia bisa diberikan keturunan sambil melihat replika bayi di dalam kaca. Selesai berdoa, Agnes bersama mertuanya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Terlihat mertua Agnes merupakan orang yang sangat dihormati karena ia memiliki sebuah lapak khusus dan juga luas untuk dirinya mencuci. Sementara Agnes sendiri mencari spot lain yang tak jauh dari mertuanya. Доброго дня. Ketika sedang mencuci, Agnes dihampiri seorang perempuan hamil yang kita panggil saja namanya Teh Yuli yang juga ingin mencuci baju. Mereka pun berkenalan dan Agnes bertanya seputar kehamilan teteh itu. Конечно, только это не всегда. Ты рада, что родишь дитя? Конечно. Можно посмотреть? Tak lama kemudian, mertua Agnes pun mengajak Agnes untuk pulang, namun Agnes menyuruhnya pergi duluan karena cuciannya masih banyak. Я пошла. Хорошо. Ketika kembali ke rumah, Agnes terkejut karena ternyata mertuanya sudah memasak makanan untuk suaminya. Agnes lalu buru-buru membantu mertuanya itu, namun si ibu mertua dengan ketus menolak untuk dibantu. Садитесь, я сама тут. Нет, я свиньям заберу. Нужно следить за временем. Ketika si ibu mertua sudah pergi, Agnes mengatakan kepada suaminya bahwa dia merasa jika ibunya Wolf ini tidak suka kepada dirinya dan Wolf hanya menjawab jika hal itu tidak mungkin terjadi. Я ей не нравлюсь. Конечно, ты ей нравишься. Рыбьих голов принесла. Keesokan paginya, saat ayam baru berkokok, Agnes sudah pergi ke danau untuk mencari ikan. Ia berniat untuk datang lebih dahulu supaya si mertua maupun suaminya bisa melihat bahwa dirinya merupakan seorang perempuan yang bisa diandalkan. Я хотела загладить вину. Перестань. Агнес, нельзя заходить в воду одной. Да бога же ради. Di tengah pencarian dan dibantu oleh Teh Yuli, mereka yang sedang mencari ikan tak sengaja menemukan kepala banteng tapi bukan warna merah yang membuat mereka semua langsung berdoa karena hal tersebut merupakan pertanda buruk. Святая Дева. Ужас! Брось ее!
Все, брось ее в воду. Malam harinya, ketika Agnes dan Wolf sedang santai di rumah, mereka dikejutkan oleh ribut di rumah tetangga. Wolf pun segera keluar dan disusul Agnes beberapa saat kemudian. Открывайте двери! Скорее! Betapa terkejutnya Agnes melihat salah satu tetangga sekaligus pekerja, sekaligus sahabat dari Wolf yakni Om Kaisar sudah metong karena gantung diri. Terlihat juga ibunya Kaisar menangis histeris ketika jasad anaknya dibawa oleh pria-pria yang ada di sana. Давай уже тележку! Вы его не заберете! Пошли прочь! Пошли прочь! Keesokan paginya, semua warga pun berkumpul di gereja. Sang pendeta lalu berkhutbah di hadapan para warga dan mengatakan bahwa orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang hina dan juga penuh dosa. Dirinya tidak akan mendapatkan tempat indah di alam berikutnya, sehingga karena saking hinanya orang yang melakukan perbuatan tercela tersebut, jasadnya tidak layak untuk dikubur. Гораздо хуже, чем убийство. Его нельзя похоронить. Она была прощена. Selesai mendengarkan khutbah, Agnes yang berjalan pulang pun dibuat terkejut ketika melihat jasad Om Kaisar sudah digeletakkan di tanah begitu saja di sebuah tempat khusus, tempat jasad orang-orang yang melakukan bunuh diri sebelumnya berada di sana juga. Pada hari itu, Agnes tidak lagi berada di danau, melainkan ia ikut mertuanya bekerja di ladang. Di tengah pekerjaannya, secara tak sengaja Agnes mengeluarkan darah dari kedua kakinya. Ia lalu buru-buru ke sungai dan segera menyadari bahwa dirinya telah memasuki hari pertama menstruasi. Disinilah awal mula Agnes mulai depresi karena harapan dirinya untuk segera punya anak akan mundur lagi karena masa kesuburannya sudah lewat. Selesai bekerja, lagi-lagi Agnes membagikan kue kepada para pekerja dan Teh Yuli yang merasa sudah menjadi bestie Agnes karena mereka akrab sebelumnya, meminta 2 roti karena dia sedang mengandung. Namun, reaksi mertua bakhil Agnes pun di luar prediksi BMKG. Спасибо. Можно мне 2? Нас же 2. Нет? Свинья. Di sini, mertua Agnes dengan tegas menolak memberikan tambahan roti dan meminta Agnes untuk menjauhi Teh Yuli karena kehamilan Yuli sendiri merupakan hasil zina alias hamil di luar nikah. Держись от нее подальше. Дай ему любую краюху, вот. Храни Господь. Atas kejadian itu, Agnes langsung merasa depresi dan langsung pergi ke semak belukar lalu menyakiti dirinya sendiri. Di sisi lain, Wolf bersama ibunya saat ini sedang berbincang di rumah. Si ibu mengatakan bahwa dirinya tidak suka terhadap Agnes karena Agnes tidak becus melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Ditambah lagi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa ia akan segera memiliki keturunan. Никакого уважения. Становится хуже. Ходят слухи. Дай ей немного времени. Tanpa Wolf dan ibunya ketahui, sebenarnya Agnes sudah ada di depan rumah dan mendengar percakapan mereka berdua. И все уже понесли. Они работают как следует. Такой уж наш крест. Dan hati menantu mana yang tidak hancur ketika mendengar perkataan seperti itu. Agnes pun akhirnya pergi dan mendatangi tempat jasad Elwa dan tanpa rasa takut sedikit pun ia pun duduk sejenak di sana. Setelah memandangi jasad Elwa, Agnes pun pulang ke rumah orang tuanya. Pada pagi harinya, abangnya Agnes mendapati adiknya tidur di kandang babi. Ia dan ibunya pun menanyakan apakah Agnes mendapat perlakuan kasar dari Wolf. Agnes pun menjawab tidak, namun hanya saja dirinya saat ini merasa takut untuk tinggal di sana. Abangnya lalu menasihati bahwa Agnes harus kembali karena tidak boleh wanita yang sudah menjadi istri pulang ke rumahnya lagi. Мне там страшно. Агнес, ты должна вернуться. Все будет хорошо.
Agnes yang memang sudah depresi pun tidak menuruti nasihat keluarganya, sampai pada akhirnya Wolf datang ke rumah Agnes dan bersama dengan iparnya, mereka menyeret Agnes dan memaksanya untuk kembali pulang. Ну, поднимайся. Это происки сатаны. Отпусти! Di sisi lain, Ibu Wolf menemukan bahwa kambing peliharaannya terkena penyakit. Ia pun menuduh jika hal ini merupakan Agnes penyebabnya, karena dia cuma bisa rebahan di kasur dan tidak mengurus peternakan. Si ibu pun langsung menyembelih kambing tersebut. Все. Selesai menyembelih kambing, Ibu Wolf langsung mendatangi Agnes yang tampak baru bangun dan langsung mengomelinya dan menyuruhnya untuk bekerja dan jangan jadi wanita pemalas. Ну так надевай Дайте, я сама надену. и причешись, ясно? Ketika pergi keluar, Agnes secara tak sengaja menemukan bayi di dekat sungai tanpa ada yang menjaganya. Ia yang sudah terobsesi untuk memiliki seorang anak pun membawa bayi itu pulang ke rumah dan lihat apa reaksi mertua dan juga suaminya. Смотрите, что Господь нам послал. И ты его забрала? Где ты нашла младенца? Его обыскали, поди. Сейчас же. Неси обратно. Нельзя забрать чужого ребенка. Иди. Иди! Melihat si ibu mertua dan suaminya marah atas apa yang ia lakukan, ia pun segera mengembalikan bayi itu dan dari jauh terdengar suara dari orang tua si bayi yang sedang mencari anaknya yang hilang. Не может быть! Он точно где-то здесь. Я здесь поищу. Кто его забрал? Хвала Господу. Pada malam harinya, Wolf pergi ke pesta di desa untuk merayakan hari panen. Sementara Agnes yang sendirian di rumah tampak menjilat sebuah serbuk dari sebuah botol kecil. Nah, apa yang dikonsumsi oleh Agnes? Jawabannya ada di akhir video. Di dalam tidurnya, Agnes bermimpi bahwa ia yang mual secara tak sengaja melihat wajah Elwa yang terkubur di dalam tanah. Взгляни! Да что с тобой такое? Agnes pun terbangun dari tidurnya dan dengan adrenalin yang terpacu karena mimpi buruknya, ia pun memakan lagi serbuk yang ada di dalam botol semalam. Karena Agnes terlihat pucat, Wolf pun ingin membawa tabib ke rumahnya untuk mengobati Agnes karena dirinya merasa jika Agnes sedang sakit. Namun, alih-alih senang suaminya ingin membawakan tabib, Agnes justru meminta Wolf untuk memanggilkan pendeta saja untuk mengakui sebuah dosa. Dan ketika Wolf pergi, Agnes kembali mengonsumsi serbuk itu lagi. Singkatnya, ketika Wolf kembali, ia ternyata tidak datang bersama pendeta. Wolf mengatakan bahwa pendeta sedang tidak ada di gereja. Agnes yang mendengar hal itu pun shock. Ia yang tidak mau meninggal sebelum menghapus dosanya dengan mengakui kejahatan yang dia lakukan, akhirnya membeberkan sesuatu kepada Wolf. Где священник? Завтра сходишь, как станет лучше. Я приняла крысиный яд. Ya, ternyata dari tadi serbuk yang dikonsumsi oleh Agnes adalah sebuah racun yang mematikan jika dikonsumsi oleh manusia. Sehingga Wolf dengan cepat memberikan pertolongan pertama sesuai nalarnya agar racun tersebut keluar dari tubuh Agnes. Давай, чтобы все вышло. Сколько яда ты приняла? Еще разок. Entah karena racunnya tidak mempan atau karena Agnes termasuk golongan darah O yang imunnya kuat, ia belum juga meninggal meski sudah mengonsumsi racun berkali-kali. Pada pagi hari itu, mertua Agnes pun datang dan mengganti baju Agnes.
Ia pun dibawa oleh suaminya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Помоги немного. Di rumah Agnes, Wolf pun akhirnya menjelaskan kepada keluarganya apa yang sedang terjadi dan dia mulai berpikir jika Agnes terobsesi untuk melakukan sebuah pemandian iblis. Nah, apa itu pemandian iblis? Simak terus video ini karena sebentar lagi jawabannya akan muncul. Singkatnya, Wolf pun akhirnya menceraikan Agnes dan dengan berat hati ia kembali ke rumah. Прощай. Pada keesokan paginya, Agnes bangun dari tidurnya dan membersihkan badannya meski hanya menyeka leher dan juga keteknya. Selesai membersihkan diri, Agnes pun menghampiri ibunya dan juga abangnya dan memberikan mereka tanda perpisahan. Прощай. Setelah itu, Agnes pun pergi keluar. Setelah berjalan cukup lama, Agnes pun bertemu dengan Akamsi yang sedang bermain. Ia lalu meminta untuk diantarkan ke patung Bunda Maria. Salah satu Akamsi yang kita panggil saja si Tole mengantarkan Agnes dengan sebuah imbalan. Алтарь прямо там. Сейчас я отдам тебе награду. Ketika Tole mau pergi, Agnes mencegahnya dan mengajak Tole untuk ikut berdoa sebentar. Namun tiba-tiba, Воля твоя как на земле, так и на небе. Отче наш, сущий на небесах, хлеб наш насущный. betapa terkejutnya Tole ketika Agnes justru malah melukai dirinya. Все хорошо. Теперь ты никогда не согрешишь. Ты станешь ангелом. Selesai membunuh Tole, Agnes pun pergi ke gereja dan mengakui perbuatannya. Я совершила грех. Tak lama kemudian, pendeta pun menghampiri Agnes yang berada di penjara. Dan dari balik pintu, Agnes pun mengakui semua perbuatannya dan memohon agar dosanya diampuni. Безумными мыслями. Я хотела покинуть этот мир. Я хотела стать хорошей женой. И мне правда очень жаль. Я проглотила крысиный яд. Я убила того бедного мальчика. Betapa terharunya Agnes ketika si pendeta mengampuni dosa-dosanya. Я отпускаю тебе. Да прости душу, Агнес. Singkatnya, 3 hari setelah pengakuan dosa, Agnes akan segera dieksekusi karena kejahatannya telah membunuh si Tole. Poster kejadiannya pun dipasang menggantikan poster Elwa sebelumnya dan ia pun akhirnya pergi dibawa ke tempat eksekusi. Sesampainya di sana, terlihat seluruh warga desa mulai dari anak-anak sampai orang tua berkumpul di sana. Tak terkecuali Wolf yang terlihat kaget sekaligus sedih melihat mantan istrinya akan dieksekusi. Казните ее! Агнес! Dengan wajah terlihat datar, Agnes pun akhirnya dipenggal. Nah, disinilah gongnya. Mengapa film horor ini sangat anti-mainstream? Para warga yang melihat darah yang muncrat dari badan Agnes, mereka justru berpesta, berebut darah yang mengalir itu. Mereka menganggap bahwa orang yang melakukan dosa, lalu mengakuinya dan langsung dieksekusi, berarti darahnya telah suci karena dirinya sudah diampuni. Dan karena dianggap suci inilah, warga berebut darah orang itu dan bahkan beberapa dari mereka rela membayar untuk bisa meminum seuprit darah agar mereka bisa juga menjadi orang yang suci.
Film pun akhirnya diakhiri dengan keterangan bahwa pada abad ke-17 dan ke-18 banyak orang-orang di Eropa ingin bunuh diri. Namun, cara yang mereka lakukan adalah mereka akan membunuh orang lain, lalu datang ke gereja, mengakui perbuatan dosanya, kemudian dieksekusi. Mereka beranggapan bunuh diri dengan cara seperti itu dapat membuat mereka terhindar dari kutukan abadi yang menanti akibat bunuh diri. Sementara di wilayah Jerman saja, terjadi 400 kasus seperti ini yang tercatat dan rata-rata pelaku sekaligus korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Tamat, film pun berakhir. Malang sekali hidup Agnes yang akhirnya karena depresi tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya untuk bisa memiliki keturunan. Ia pun akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Padahal jika dipikir kembali, semua bukan 100% salah Agnes. Melainkan ada juga peran suaminya yakni Wolf yang tak kunjung menanamkan benihnya padahal si Agnes sudah memiliki ladang yang subur. Sekian dulu video kali ini. Pandol pamit undur diri. Pandol percaya masing-masing kalian punya kesimpulan tersendiri dan sampaikanlah kesimpulan dari film ini menurut kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe Yorva Film agar tidak ketinggalan video terbaru dari Pandol, dan jangan lupa juga untuk menonton film aslinya yang berjudul The Devil Death tahun 2024. See you in the next video pemirsa. Bye.